tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hertz Benarif dari Forum News Network. Sejumlah aktivis senior yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil hari ini, hari Jumat tanggal 31 Januari 2024, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka mendesak agar KPK itu memanggil dan memeriksa pengembang besar pemilik PT Agung Sedayu Group, Aguan. Berkaitannya dengan Aguan ini, mereka minta diperiksa dalam skandal pemberian status proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk dan juga soal pagar laut di pantai utara Tangerang, Provinsi Banten. Ini seru ya, karena di antara yang hadir terdapat figur seperti Abraham Samad dan Muhammad Yasin, M. Yasin. Ini mereka itu pernah menjadi, kalau Abraham Samad pernah menjadi ketua, dan sementara M. Yasin itu menjadi wakil ketua KPK. Selain itu juga tampak ada wartawan senior dan budayawan Eros Jarot, Lukas Suarso, pengacara Petrus Celestianus, Roy Suryo, kemudian ekonom Antoni Budiawan, Julius Ibrani dari PBHI, dan tentu ada Said Didu ya, dan beberapa orang lainnya. Jadi kali ini mereka datang dengan data-data yang lengkap dan kemudian mereka diterima oleh Ketua KPK Setio Budianto, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto dan Ibnu Basuki Widodo. Jadi nggak hanya diterima oleh tim pengaduan ya. Ini kemudian seperti dikatakan oleh juru bicara Tessa Mardika, hasil perbincangan atau hasil diskusi dan data-data yang diserahkan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan ini akan ditindaklanjuti begitu. Janjinya Tessa Mardika. Menarik ya, karena biasanya laporan-laporan semacam ini apalagi menyangkut figur-figur yang cukup kuat, terutama misalnya keluarga Jokowi atau orang-orang yang dekat dengan keluarga Jokowi atau dekat dengan Jokowi sendiri, ini kan biasanya tidak ada respon sama sekali dari KPK. Itu biasanya diarsipkan. Itu yang seperti yang terjadi pada pengaduan dari Ubaidillah Badrun, ya, ini aktivis dan dosen di UNJ yang melaporkan putra Pak Jokowi, Kak Gibran dan Kaisang, tapi sampai sekarang kasus nggak berlanjut. Mudah-mudahan nggak seperti itu kasus ini ya. Kepada wartawan, Abraham Samad menjelaskan mereka mendorong KPK untuk memanggil dan memeriksa Aguan. Katanya nggak ada orang yang naik kebal hukum itu. Ya, super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di kedua. Dan ini merupakan gunung es. Tapi kita sebentar hanya Aguan yang diadukan atau ada pihak lain yang diadukan juga? Karena KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggara-negara sesuai dengan undang-undang. Maka selain penyelenggara negara, yang swasta juga penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Siapa? Saya pikir yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, titik 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara
yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan penyumbang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali itu. Itu saya pikir dari KPK tidak berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi confirm yang dilaporkan adalah aguan Jokowi atau ada nama lain? Kasus itu kita laporkan siapapun yang terlibat, mulai kepala desa sampai kepada presiden, ya kita harus diperiksa semua. Percaya nggak Pak KPK bakal memanggil aguan itu Pak? Berani? Nah, Makanya kita semua harus kawal. Percaya nggak? Nah, tadi Abraham Samad itu mendesak aguan, dipanggil dan diperiksa katanya. Dan sementara Said Didu malah mendorong KPK juga memeriksa Jokowi. Memang sulit untuk tidak menyebut nama Jokowi dalam heboh pagar laut di pantai utara Tangerang ini. Kenapa? Karena itu saja kaitannya adalah aguan yang memimpin konsorsium Nusantara melakukan groundbreaking di IKN, dan setelah itu kemudian Jokowi itu kan memberikan status PSN untuk 2 diantaranya adalah kepada Sinarmas dan Agung Sedayu Group. Gini, kalau Agung Sedayu Group mendapatnya di sebelahan lahan yang bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk 2, sementara kalau Sinarmas itu mendapatkannya di BSD. Nah, jadi ya ini kan seperti balas budi gitu, karena Aguan sudah menyelamatkan muka Pak Jokowi, bahwa kemudian ternyata sekarang groundbreaking itu tidak berlanjut seperti yang dikatakan oleh Menteri Perumahan ARA. Itu lain soal. Yang penting pokoknya Pak Jokowi ketika masih jadi presiden ada kelihatan investor yang masuk lah di IKN gitu ya. Selama ini tampaknya Agung Sedayu Group itu telah bergerak jauh ya sebelum mereka mendapatkan lahan yang berdempetan dengan Pantai Indah Kapuk 2 yang kemudian disebut sebagai ekowisata tropical coastland. Ini yang diberi status oleh pemerintahnya Jokowi pada waktu itu, status sebagai PSN. Dengan status PSN tersebut, kemudian PT Agung Sedayu melakukan apa yang disebut oleh Said Didu sebagai penyelundupan hukum. Beberapa proyek perumahan yang mereka kembangkan di Kabupaten Tangerang, di Provinsi Banten itu yang semula diberi nama Pantai Indah Kapuk 3 sampai Pantai Indah Kapuk 11 itu lokasinya searah dengan pagar laut itu kan kemudian tiba-tiba saja berubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2 dan dikesankan bahwa Pantai Indah Kapuk 2 itu yang mendapatkan status PSN. Belakangan kan soal ini dibantah oleh Erlangga Hartarto, katanya yang diberikan status PSN itu bukan Pantai Indah Kapuk 2 tapi tadi itu kawasan ekowisata tropical coastland yang sekarang ini proses pelepasan haknya dari Kementerian Kehutanan itu sedang diproses. Dan ini jangan lupa Menteri Kehutanan sekarang Raja Juli Antoni itu adalah orangnya Pak Jokowi. Nah, setelah Agung Sedayu mendapat proyek strategis nasional dari Jokowi, tiba-tiba semua berubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Dan di lapangan kemudian juga ini dikesankan itu semua adalah proyek strategis nasional dengan status PSN. Ya, kemudian Agung Sedayu mendapat keistimewaan termasuk bisa mengerahkan aparat penegak hukum bahkan TNI. Juga pemerintah daerah itu karena memang seperti itu bunyi aturannya dalam PSN gitu. Jadi dengan mengatasnamakan PSN seluruhnya itu ya jadi mereka itu bisa mengerahkan semua sumber
daya pemerintahan gitu ya. Padahal sebenarnya yang disebut PSN itu hanya kawasan seluas 1.755 hektar ya. Memang posisinya berdekatan dengan Pantai Indah Kapuk 2. Tapi kalau kemudian digandengkan dengan Pantai Indah Kapuk 3 dan 11 yang sekarang menjadi Pantai Indah Kapuk 2, ya dia di tengah-tengah begitu. Peta itu berubah setelah muncul ribut-ribut ketika Said Didu melakukan advokasi terhadap warga yang tanahnya digusur oleh Agung Sedayu. Bersama dengan itu muncul heboh kasus pagar laut. Dalam situasi semacam itu kemudian pemerintahan Prabowo itu menyatakan mereka akan melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional itu. Itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga yang mengeluarkan status PSN. Kan pada pemerintahnya Jokowi ini ada 14 PSN yang terakhir ini ya yang diberikan itu, dan ini semua diberikan kepada swasta. Ini termasuk yang tadi milik Sinarmas Group di kawasan BSD Tangerang dan punya Agung Sedayu Group yang berdekatan dengan Pantai Indah Kapuk 2. Memang ketika pada waktu itu muncul status itu pemberian PSN kepada swasta itu, terutama pada korporasi besar seperti Agung Sedayu Group dan kemudian Sinarmas, itu menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi tadi dikaitkan dengan kemungkinan balas budi dalam soal bangunan di IKN. Karena kalau Aguan kan memimpin konsorsium Nusantara, sementara Sinarmas Group ini sudah cukup lama membantu ya, karena salah satu petingginya pada waktu itu menjadi wakil kepala otorita IKN, Doni Rahayu, tapi kemudian dia mengundurkan diri. PSN ini ya bukan diberikan ke daerah-daerah yang sudah berkembang maju seperti Pantai Indah Kapuk 2 ataupun BSD yang sebenarnya ini adalah perumahan-perumahan elit gitu, karena ide awal pemberian status PSN itu adalah untuk menghidupkan perekonomian satu daerah yang relatif tertinggal sehingga tidak terjadi ketimpangan begitu. Ini kalau mereka diberikan status PSN, ya apalagi swasta seperti Agung Sedayu, ya mereka semakin semena-mena saja gitu ya. Ini yang sekarang perlu dikawal, apakah kemudian serius pemerintah itu melakukan evaluasi atau hanya karena tekanan publik saja. Karena biasa kan seperti itu ya, termasuk pagar laut itu kemarin kalau nggak ada tekanan publik dan kemudian ada perintah dari Pak Prabowo, ya rasanya itu akan aman-aman saja itu pagar laut. Sudah ada perintah Pak Prabowo saja masih coba dipertahankan oleh Menteri KKP Trenggono yang menyatakan bahwa itu jangan dibongkar dulu karena itu adalah barang bukti gitu. Dan sampai terakhir Trenggono itu kan masih menyebut itu bahwa yang membangun pagar laut itu adalah nelayan gitu ya. Informasi yang dia dengar seperti itu ya, dia lihat swadaya masyarakat. Jadi memang kelihatan sekali ada keberpihakan kepada para pengembang besar seperti Agung Sedayu Group. Nah, apa sih yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah soal evaluasi itu? Seperti dituturkan oleh Sesmenko Perekonomian, Susbiono, dia menyatakan bahwa evaluasi PSN itu sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindak lanjutnya ke seluruh kementerian dan lembaga-lembaga teknis yang ini menyampaikan usulan dan rekomendasi. Untuk PSN Ekowisata Tropical Coastline, usulan rekomendasi teknis dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu. Karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis dari Kementerian Pariwisata. Pada waktu itu memang Menteri Pariwisatanya Sandiaga Uno mengaku bahwa itu usulannya katanya datangnya dari dia. Tapi sih kelihatannya penjelasan dari Sandiaga Uno nggak masuk akal. Justru yang lebih masuk akal adalah bahwa itu adalah barter kepentingan atau balas jasa karena Aguan memimpin konsorsium para investor bangun di IKN, melakukan groundbreaking bukan membangun ya. Nah, kemudian Pak Jokowi sebagai imbal baliknya dia memberikan status PSN kepada Pantai Indah Kapuk atau kepada Agung Sedayu. Nah, tetapi kata Pak Sesmenko, Pak Susbiono ini, evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan dilakukan evaluasi secara periodik dan sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Yang dievaluasi apa? Ya, ini terutama untuk PSN yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah. Sementara Kementerian Pengusul pemberi rekomendasi diminta melakukan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutannya. Evaluasi ini kata dia itu secara menyeluruh, baik yang sudah selesai, sudah beroperasional atau yang akan selesai di tahun 2025 maupun proyek PSN yang akan selesai melewati tahun 2025. Jadi selain kementerian itu juga melibatkan provinsi ya, gubernur-gubernur di daerah yang menjadi lokasi dari PSN. Ini kalau sekarang ini justru bukan, ini kan terlampau teknis ya evaluasi terhadap PSN itu, justru yang ingin didorong oleh teman-teman dari koalisi masyarakat sipil ini adalah
adanya unsur pidana dalam kasus ini dan adanya unsur korupsi atau tindak pidana korupsi di situ. Karena sangat jelas ini kalau misalnya dalam kasus pagar laut itu banyak sekali pengamat hukum, praktisi hukum, termasuk mantan penegak hukum seperti Komisaris Jenderal Susno Duaji yang pernah menjadi Kabar Reskrim, dia melihat bahwa ini tampak sekali ada unsur-unsur pidananya. Dan itu sebenarnya bisa dimulai dari pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kohot, yakni Arsin. Sayangnya Arsin sekarang sedang menghilang begitu ya, sedang dicari-cari. Tapi saya kira Arsin bukan Harun Masiku lah. Dia nggak mungkin bisa menghilang sampai bertahun-tahun, gampang. Apalagi dia kan kaburnya katanya membawa Rubicon ya. Di Indonesia kan pemilik Rubicon nggak banyak. Jadi kalau dia ngumpet dan parkir di satu tempat gitu kan akan gampang ketahuan. Ya ini kalau serius. Saya Harsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.